Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. Oke, pada video kali ini Belajar Bareng Dul kembali menghadirkan tutorial yang mungkin bisa bermanfaat untuk membantu pekerjaan sehari-hari sobat belajar semua, atau membantu proses belajar sobat yang lagi menempuh pendidikan atau masih sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial tentang Canva. Namun sebelum kita menuju video tutorialnya, buat sobat belajar yang belum subscribe channel ini, saya persilakan terlebih dahulu subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Buat sobat belajar yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga apa yang didapatkan di channel ini dapat bermanfaat untuk sobat belajar semua. Oke, langsung saja kita menuju video tutorialnya. Kali ini kita akan coba membuat modul pembelajaran. Jadi buat sobat belajar yang kebetulan mungkin guru, entah guru SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya, butuh membuat modul yang menarik, yang tampilannya bagus namun juga tidak susah atau mudah dan cepat. Kita mau coba membuat modul dengan bantuan Canva dan ChatGPT. Di sini saya sudah membuka halaman Canva. Untuk memulai kita bisa buat desain di sini atau langsung cari saja template-nya di sini. Sobat belajar langsung cari template di sini. Template yang ingin digunakan misalkan adalah modul. Kita cari kata kuncinya modul, template modul. Nah, di sini akan disediakan berbagai macam jenis template modul yang bisa kita gunakan. Sobat belajar suka desain yang model seperti apa, yang mungkin untuk olahraga pendidikan dasar seperti ini, teknik yang tema-temanya macam-macam. Kita coba salah satu, misalkan ini saya coba gunakan ini. Nah, macam-macamnya ini ada yang edu, ini hanya bisa digunakan untuk sobat belajar yang kebetulan sudah menggunakan akun belajar ID-nya. Jadi sobat belajar bisa menggunakan akun belajar ID di Canva agar bisa menggunakan fitur-fitur yang lebih lengkap daripada menggunakan akun yang gratis. Kita coba yang ini, kita klik. Kemudian kita pilih sesuaikan template ini, atau kalau versinya bahasa Inggris biasanya tulisannya adalah customize this template. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sesuaikan saja, kita buka, ini akan menuju halaman baru seperti ini. Nah, pada tampilan ini sebagai tampilan untuk halaman depan. Jadi biar lebih menarik. Ini banyak sekali pilihannya, tergantung sobat belajar senang yang mana. Kita zoom sedikit. Nah, ini kita buka modul, misalkan saya gunakan di sini informatika. Ukurannya kita kecilkan begini. Nah, kemudian kita jelaskan di sini, misalkan ini adalah modul pembelajaran informatika kelas 10 DKV. Misalkan kita ditulis di sini SMK Negeri 1 Mojopahit, misalkan begitu. Nah, setelah itu kita sudah punya halaman. Ini bisa kita sesuaikan. Kalau sobat belajar misalkan merasa terlalu warnanya terlalu ramai, bisa kita sesuaikan. Yang ini kita ganti warnanya, misalkan yang biru kita ganti dengan, kita mau nuansa coklat, misalkan kita ganti coklat. Yang ini, jadi kalau ini bentuknya gambar seperti ini satu, ini akan muncul pilihan warnanya di atas. Ini kita ganti warna-warna yang lain yang mungkin lebih soft. Nah, yang ini saya carikan lagi warna yang lebih soft, misalkan ini begini, misalkan jadinya seperti ini. Nah, maka yang lain bisa sobat belajar buat menyesuaikan teksnya, kita gunakan coklat misalkan, atau ini lebih soft lagi. Yang ini kita ganti juga warnanya seperti tadi, kita ganti ini
Yang ini kita ganti ini begini. Nah, warnanya sudah bernuansa coklat. Nah, ini kalau tidak dibutuhkan, sobat belajar bisa hapus saja, atau mau diganti dengan logo sekolah bisa. Jadi tinggal di sini masuk ke unggahan, sobat belajar cari logo yang sobat belajar miliki. Kalau tidak ada di unggahan, maka unggah file, kemudian pilih logo sekolahnya. Jadi pilih logo sekolah, cari di ruang penyimpanan yang sobat belajar miliki. Saya punya logo sekolah saya di sini. Saya masukkan saja di sini. Akan proses upload. Kalau sobat belajar sudah miliki di uploadan, tinggal geser saja, drag. Ini tarik ke sini, masukkan ke sini. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya, gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, sudah jadi untuk halaman depan. Ini sudah menjadi tampilan depan. Kalau mau ditambahkan nama, misalkan sebesar ini, tinggal ini di copy, diduplikat, geser ke bawah. Nah, ini geser ke bawah. Ini kita edit oleh siapa? Belajar bareng Dul, gitu misalkan. Begini. Kita buat seperti itu. Nah, ini teksnya bisa kita ganti sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan inginnya lebih tebal seperti ini. Nah, boleh. Gambarnya pun bisa diganti kalau sobat belajar menginginkan ini, misalkan foto sobat belajar sendiri, foto yang lain misalkan. Boleh disesuaikan. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan halaman di bawahnya. Nah, halaman ini akan kita gunakan untuk membuat isi dari modul kita. Nah, ini kita pilih, klik di sini desain, kita cari template lain, template RPP. Kita gunakan template RPP. Kenapa kita gunakan template RPP? Karena sebenarnya modul pembelajaran yang digunakan di kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah RPP dengan nama baru, kemudian yang isinya ada sedikit perbedaan, tapi sebagian besar sama. Jadi misalkan KD menjadi CP dan lain sebagainya. Perbedaannya hanya di situ. Jadi sobat belajar bisa menggunakan template RPP yang mungkin ada. Nah, ini mungkin. Jadi kita tinggal menambahkan ini ke sini. Tambah halaman ini ke sini. Nah, kita sudah punya halaman kedua yang menggunakan template yang beda ini. Nah, ini warnanya mungkin kita bisa edit, warnanya kita ganti nuansa coklat juga. Begini misalkan, biar lebih terang, atau ini lebih soft dan yang lain. Jadi sobat belajar tinggal. Nah, teksnya ini karena kita judulnya adalah membuat modul pembelajaran dengan bantuan Canva dan juga ChatGPT. Jadi sobat belajar tinggal buka ChatGPT untuk membantu membuat isi dari modul kita. Jadi di sini saya minta ke ChatGPT untuk membuatkan. Nah, contoh RPP untuk mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 DKV semester 1. Maka akan diberikan jawaban seperti ini. Ini ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya sudah lengkap semua. Jadi ini tinggal sesuaikan. Jadi nanti kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka pada KD kita jadi CP dan lain sebagainya. Kita tinggal edit-edit sedikit. Nah, ini bisa kita copy. Nah, ini bisa kita geser-geser, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini mungkin foto di atas mau kita ganti. Ini kita ganti foto kita. Unggahan di sini kita cari. Misalkan saya ganti foto yang saya miliki. Jadi yang sudah saya unggah di sini. Misalkan ini saya ganti ke sini. Nah, sudah ada foto, kemudian kita kasih nama belajar bareng Dul. Kita sesuaikan posisinya
10 DKV, desain komunikasi visual, misalkan begitu. Nah, kita sudah punya halaman baru. Ini yang kita butuhkan kita hapus. Misalkan ini tanggal dibutuhkan, kita biarkan saja, tinggal kita edit disesuaikan. Nah, teks-teks ini bisa kita edit, misalkan ininya kita blok aja lebih tebal dan seterusnya. KD kita blok, ini kita turunkan, begitu. Kita tinggal sesuaikan. Nah, ini juga kita hapus, kita ganti dengan materi yang kita dapatkan di sini, pertemuan 1 dan seterusnya. Misalkan pertemuan 1 kita klik di sini, copy, kita pindah ke sini, pastekan di sini. Nah, kita sudah bisa menggunakan ini. Nah, di sini sudah terjadi sebuah RPP atau modul untuk sampai materi pertemuan ke-1. Nanti ini tinggal kita sesuaikan. Kalau masih kurang, ini yang tidak kita butuhkan kita hapus. Kalau dibutuhkan kita tinggal edit sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian tambah halaman versi yang sama. Misalkan kalau ingin melanjutkan yang ini tinggal di duplikat halaman. Nah, sudah jadi halaman ketiga, kita tinggal mengganti isinya ini dihapus. Misalkan pertemuan ini kita ganti dengan pertemuan kedua dan seterusnya. Jadi kita kopikan pertemuan kedua, pertemuan keempat dan seterusnya, begini kita copy. Misalkan di sini kita pastekan di sini. Nah, sekarang sudah jadi sampai ke pertemuan keempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai, sobat belajar, kita bisa menyimpan atau mencetak dokumen ini. Jadi kita sekarang sudah punya sebuah modul yang tampilannya tidak biasa. Jadi mungkin kalau sobat belajar biasa menggunakan modul hanya dengan Microsoft Word yang tampilannya sederhana, sekarang kita sudah punya modul yang tampilannya lebih atraktif, yang lebih menarik. Jadi juga bikin kita semangat untuk proses pembelajaran. Nah, ini tinggal kita bagikan, kemudian kita unduh. Nah, kita unduh dalam bentuk apa maunya. Ini ada pilihan, yang disarankan adalah PNG, bisa JPG, bisa PDF atau cetak PDF dan lain sebagainya. Mungkin bisa gunakan PDF jika untuk mencetak lebih mudah. Nah, sampai di sini tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jadi bagaimana memanfaatkan Canva dan ChatGPT untuk membantu kita membuat modul pembelajaran. Untuk penggunaan Canva ini sudah saya buat video tutorialnya di video saya yang lain yang sebelumnya. Silahkan dilihat untuk detailnya bagaimana kita menentukan prompt, menentukan pertanyaan ini agar jawaban yang kita miliki lebih spesifik dan sesuai keinginan kita. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif, kita diskusi di kolom komentar kalau ada yang perlu kita diskusikan. Jangan lupa juga share video-video yang dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.